Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Herdiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pendekatan Perencanaan Pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi setiap masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Yusuf Enoch dalam Saihu 2020. Perencanaan pendidikan dalam menghadapi tantangan global ini berarti pemilihan atau penentuan program atau strategi atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, manfaat perencanaan pendidikan. Manfaat dari perencanaan pendidikan yang baik adalah sebagai berikut. Hartanto 2008. 1. Sebagai pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran. Kedua, untuk menghemat waktu, alat-alat, tenaga, dan juga biaya. 3. Sebagai petunjuk arah proses dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan. 4. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru maupun siswa. 5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam bekerja. Selanjutnya, sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Sejak zaman kuno, ahli filsafat dan pendidikan sudah mempunyai gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Xenophon pernah mengemukakan dalam konstitusi Lacedaemonian yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bagaimana orang-orang Sparta pada 2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikannya yang disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato dalam bukunya Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik Athena. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Selanjutnya, asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan dalam Lacedaemonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang silam orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato. Yang selanjutnya, fungsi dan tujuan perencanaan pendidikan. Fungsi perencanaan pendidikan sama seperti fungsi perencanaan pada umumnya, yaitu 1. Sebagai alat bagi pengembangan penjamin kualitas pendidikan. 2. Sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. 3. Mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijakan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mengenai prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan, baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Perencanaan itu disusun dengan data. Kedua, perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. 3. Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah. Keempat, perencanaan itu interdisipliner. 5. Perencanaan itu fleksibel. Macam-macam pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan ketenagakerjaan. Dalam teorinya, pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pendekatan kebutuhan sosial.
Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Nah, selanjutnya pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah bentuk pendekatan yang di dalamnya memadukan ketiga pendekatan yang ada di atas, yaitu pendekatan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, dan pendekatan efisiensi biaya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.